PSK ini dikenal karena kehidupannya yang tersisih dan penuh derita. Namun ketika dia meninggal dunia, warga menemukan sesuatu yang mengubah pandangan mereka tentang dirinya. Malam itu begitu kelam, hanya lampu-lampu kota yang redup menemani kesunyian. Angin berembus pelan, menyelinap ke dalam pori-pori kulit, membawa rasa dingin yang meresap hingga ke tulang. Di ujung gang sempit yang sunyi, seorang wanita berdiri diam, memandang jalanan yang semakin lengang. Senyum kecil menghiasi bibirnya, bukan senyum bahagia, melainkan ekspresi kepasrahan. Dunia seolah menolaknya, tetapi malam ini, ia memilih untuk berdamai dengan luka yang telah lama ia bawa. Wanita itu adalah Salma, baru 29 tahun, tetapi sorot matanya menyiratkan beban yang terasa jauh lebih tua dari usianya. Setiap sudut kota ini menjadi saksi bisu perjuangannya, tempat di mana ia menghabiskan malam demi sekadar bertahan hidup. Matanya menyapu jalanan yang telah ia lalui ribuan kali, mengenang jejak langkah yang ia tinggalkan. Ia menarik napas dalam, membiarkan udara dingin memenuhi paru-parunya, berharap beban di hatinya sedikit berkurang. Meski lelah, jauh di dalam dirinya, masih tersisa seberkas harapan yang enggan padam. Angin malam mengelus pipinya, membawa aroma samar melati yang membuatnya berhenti sejenak. Salma menutup matanya, menarik napas dalam-dalam. Aneh, dari mana wangi ini? Gumamnya pelan. Ia menoleh ke kiri dan kanan, mencari sumber aroma itu, tetapi tidak menemukan apapun. Keningnya berkerut, ada sesuatu yang terasa ganjil, namun ia memilih untuk mengabaikannya. Saat melangkah pulang, tubuhnya terasa semakin berat. Angin malam yang menusuk kulitnya sudah menjadi teman akrabnya. Jalanan begitu sunyi, hanya sesekali suara kendaraan terdengar, lalu lenyap dalam kesunyian. Ia merapatkan jaketnya lebih erat, mencoba menghalau dingin yang bukan hanya menyelinap ke tubuhnya, tetapi juga ke dalam jiwanya. Langkahnya melambat ketika matanya menangkap sesuatu di sudut trotoar. Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, seekor anjing kecil tergeletak. Tubuhnya kurus, bulunya kotor, dan matanya yang sayu menatapnya dengan kelemahan yang memilukan. Nafasnya tersengal, lidahnya terjulur, seakan meminta sedikit belas kasih. Salma berhenti, dadanya terasa sesak. Anjing itu menggeliat lemah, berusaha mengangkat kepalanya, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk bertahan. Ia sedang sekarat. Tanpa berpikir panjang, Salma berjongkok di sampingnya. "Kau kehausan, ya?" bisiknya lembut. Tangannya perlahan mengelus kepala anjing itu. Mata makhluk kecil itu berkedip perlahan, seolah memahami niat baik Salma. Salma merogoh kantongnya, jemarinya menyentuh beberapa lembar uang yang tersisa, jumlah yang seharusnya cukup untuknya makan selama seminggu ke depan. Ia menatap uang itu sejenak, lalu kembali melihat anjing kecil yang terbaring lemah di hadapannya. Seberapa lama ia bisa bertahan jika tak ada yang menolongnya? Matanya beralih ke minimarket di ujung jalan. Ia menggigit bibirnya, menyadari betapa sulitnya pilihan yang ada di hadapannya. Jika ia membeli air untuk anjing ini, ia akan kehilangan sebagian bekal hidupnya. Tapi jika ia pergi tanpa melakukan apapun, mungkinkah anjing itu masih akan bernapas esok pagi? Dengan helaan napas panjang, ia berdiri. Tanpa ragu, ia melangkah cepat menuju minimarket. Beberapa menit kemudian, ia keluar dengan sebotol air di tangan. Ia tak peduli pada rasa lapar yang harus ia tanggung lebih lama. Saat ini, yang terpenting adalah menyelamatkan makhluk kecil di hadapannya. Sesampainya kembali di trotoar, ia berjongkok dan menuangkan air ke telapak tangannya yang membentuk cekungan. Perlahan, ia menyodorkannya ke anjing kecil itu. Lidah kasar itu menjilat air dengan rakus. Tubuhnya yang lemah bergetar karena dingin dan kelaparan. Namun, matanya yang tadi redup kini tampak lebih hidup, seolah menemukan harapan baru. "Pelan-pelan, jangan terburu-buru," bisik Salma. Tangannya membelai kepala anjing itu dengan penuh kasih sayang. Hatinya terasa lebih ringan meskipun ia tahu, esok mungkin ia sendiri yang harus berjuang lebih keras untuk bertahan. Malam itu, Salma melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar bertahan hidup. Ia telah memberikan secercah harapan pada makhluk kecil yang hampir kehilangan segalanya. Ia sadar, uangnya kini telah berkurang, dan itu berarti ia harus menahan lapar lebih cepat dari yang ia duga. Tapi melihat anjing kecil itu kembali mendapatkan sedikit kekuatan, ada sesuatu di dadanya yang terasa hangat, sesuatu yang tak bisa digantikan oleh makanan. Hidupnya memang selalu sulit. Dunia seolah menolaknya, mengabaikannya. Tapi malam ini, ia menyadari satu hal.
ia telah menjadi seseorang yang berarti bagi makhluk lain. Dan bagi Salma, itu sudah lebih dari cukup. Saat ia menatap anjing kecil yang menggigil di bawah redupnya cahaya lampu jalan, hatinya terasa perih. Nafas hewan itu tersengal-sengal, tubuhnya lemah, bulunya penuh debu dan kotoran. Tulang-tulangnya menonjol di balik kulit tipisnya, dan sorot matanya yang pasrah membuat Salma menggigit bibir. Seolah makhluk kecil ini tahu bahwa harapan hidupnya hampir padam. Salma merapatkan jaketnya, bukan hanya untuk melawan dinginnya malam, tetapi juga untuk menahan kepedihan yang merayap ke dalam hatinya. Ia tahu betul rasanya perut kosong. Bagaimana harus bertahan dengan sisa uang yang tak seberapa, menahan lapar hanya agar bisa bertahan lebih lama. Namun, bagaimana mungkin ia tega berpaling dan membiarkan anjing ini mati begitu saja di hadapannya? Ia menarik napas panjang, mencoba menimbang pilihan yang ada. Namun, ketika tatapannya kembali bertemu dengan mata redup anjing itu, ia sadar tidak ada lagi yang perlu dipikirkan. Ia tidak bisa meninggalkannya. "Ayo ikut aku," bisiknya lirih. Meski dalam hatinya masih ada sedikit keraguan apakah keputusan ini benar. Dengan perlahan, ia mengulurkan tangannya. Anjing itu tetap diam. Tubuhnya terlalu lemah untuk merespons. Dengan penuh kelembutan, Salma mengangkatnya ke dalam dekapannya. Makhluk kecil itu tidak melawan, hanya menggigil dalam pelukannya, seolah pasrah dengan takdir yang kini berada di tangan Salma. Langkahnya terasa berat saat menyusuri jalanan sepi menuju tempat tinggalnya. Angin malam masih berembus lembut, membawa aroma samar melati yang seakan mengikuti jejak langkahnya. Ia tak tahu apakah yang dilakukannya benar, tapi satu hal yang pasti, ia tak sanggup membiarkan makhluk kecil ini dibiarkan menderita sendirian di jalanan. Begitu tiba di rumah, Salma segera membawa anjing kecil itu ke kamar mandi. Ia menyalakan keran, menunggu airnya cukup hangat sebelum mulai membersihkan tubuhnya yang kotor. Dengan hati-hati, ia mengusap bulu yang penuh debu dan kusut, memastikan sentuhannya lembut agar tak menyakitinya. Anjing itu masih menggigil, namun tak melawan, seolah memahami bahwa Salma hanya ingin menolongnya. "Tenang, aku tidak akan menyakitimu," bisiknya lembut, sambil menuangkan sedikit sabun ke telapak tangannya dan perlahan menggosok tubuh mungil itu dengan penuh kasih sayang. Air yang mengalir berubah menjadi keruh, membawa serta kotoran yang melekat pada tubuh anjing malang itu. Salma terus membilas hingga bulunya tampak lebih bersih. Sesekali, anjing kecil itu menatapnya. Matanya tak lagi redup seperti tadi. Ada secercah cahaya kehidupan di sana, seolah mengucapkan terima kasih. Setelah selesai, Salma mengambil handuk tipis dan membungkus tubuh mungil itu, mengeringkannya dengan penuh kasih sayang. "Sekarang kau sudah lebih baik," ucapnya pelan. Tersenyum tipis meski lelah masih membebani dirinya. Ia meletakkan anjing itu di atas kain yang telah ia lipat di sudut kamar. Menghela napas panjang, ia sadar bahwa ia telah memberikan sedikit dari dirinya yang sudah begitu kekurangan. Tapi melihat anjing itu kini lebih nyaman, hatinya merasa lebih ringan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa telah membuat keputusan yang benar. Esok paginya, suara gonggongan lirih membangunkan beberapa tetangganya. Suara itu tak henti-hentinya, seperti ratapan penuh kesedihan yang tak terucapkan. Beberapa orang keluar rumah, menelusuri sumber suara yang begitu menyayat hati. Salah satu tetangga yang tinggal tepat di sebelah rumah Salma merasa cemas, lalu mendekat dan mengetuk pintu kayu yang sedikit terbuka. Saat mereka mendorong pintu perlahan, pemandangan di dalam rumah membuat mereka membeku. Salma terbaring di ranjang kecilnya, tubuhnya telah kaku, wajahnya tetap damai dalam tidur terakhirnya. Di sampingnya, anjing kecil yang ia selamatkan malam sebelumnya duduk diam, menggonggong lirih, menjilati tangan dingin wanita yang telah memberinya harapan. Aroma melati yang lembut memenuhi ruangan, menggantikan bau kematian yang seharusnya ada. Orang-orang yang berdiri di ambang pintu saling berpandangan, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Dalam kesunyian yang menggantung, hanya suara gonggongan kecil yang terus terdengar, semakin menyayat hati. Anjing kecil itu tetap di samping Salma, matanya basah, tubuhnya menggigil. Ia tidak lagi menggonggong seperti biasa, melainkan mengeluarkan suara lirih yang lebih mirip tangisan, seolah menyadari bahwa satu-satunya manusia yang pernah peduli padanya kini telah pergi selamanya. "Ini tidak mungkin," bisik seorang tetangga dengan suara bergetar. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya terpaku pada jasad Salma yang tampak begitu damai. Kenapa tubuhnya beraroma seperti ini? Bukankah kematian seharusnya membawa bau yang berbeda? Di antara mereka, seorang wanita tua maju perlahan. Dengan tubuh yang sedikit bergetar,
Ia berlutut di dekat Salma, lalu mengelus kepala anjing kecil yang meringkuk pasrah di sisi jasad itu. "Mungkin ini bukan sekadar kematian," katanya lirih. "Mungkin ini adalah tanda bahwa meskipun dunia menolaknya, Tuhan telah menyambutnya dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh hati yang bersih." Keheningan menyelimuti ruangan. Beberapa orang terisak lirih, sementara yang lain hanya bisa menundukkan kepala. Gonggongan kecil dari anjing itu terdengar lagi, nyaring namun penuh kesedihan. "Tapi apakah mungkin Tuhan menerimanya?" Seorang pria berbisik ragu. "Kita semua tahu seperti apa kehidupannya dulu." Bisikan mulai menyebar di antara para warga. Beberapa hanya bisa menatap jasad Salma dengan pandangan yang bukan lagi penuh penghakiman, melainkan dipenuhi pertanyaan yang menggantung di udara. Di sudut ruangan, seorang wanita tua yang sejak tadi hanya diam dengan tangan gemetar akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Siapa kita hingga merasa berhak menilai seseorang?" katanya pelan, namun suaranya cukup jelas untuk didengar semua orang. "Mungkin ada hal yang tidak pernah kita lihat. Mungkin di balik kehidupan yang kita anggap gelap, ada doa-doa yang hanya Tuhan yang tahu." Ruangan kembali sunyi, tak ada yang menyanggah. Aroma melati yang terus menguar dari tubuh Salma seakan menyelimuti tempat itu dengan kehangatan yang tak dapat dijelaskan. Tak seorang pun tahu apakah ini tanda pengampunan atau sekadar kebetulan belaka. Namun, satu hal yang pasti, kepergian Salma telah membuat dunia, walau sejenak, berhenti untuk mengenangnya. Ketika prosesi pemakaman berlangsung, seorang wanita tua datang dengan langkah perlahan. Tubuhnya tampak renta namun sorot matanya penuh kesedihan yang mendalam. Ia mengenakan kain lusuh yang menutupi tubuh kurusnya, seolah ikut merasakan duka yang memenuhi udara. Tak banyak yang mengenalnya, namun bagi Salma, wanita itu bukanlah orang asing. Ia adalah penjaga masjid yang selalu melihat Salma datang di waktu-waktu yang sepi. Dengan napas berat, wanita tua itu berhenti di dekat makam Salma. Matanya berkabut, bibirnya sedikit bergetar sebelum akhirnya ia berkata, "Ia selalu datang saat masjid sunyi, duduk di pojok yang paling gelap, menangis tanpa suara. Tangannya gemetar saat berdoa, seolah memohon sesuatu yang tak pernah berani ia ucapkan pada manusia lain. Aku tak tahu beban apa yang ia tanggung, tapi aku yakin Tuhan mendengarnya." Orang-orang yang awalnya hanya datang karena rasa penasaran kini terdiam, terpaku pada makam yang dikelilingi suasana hening. Seorang pria yang berdiri di tepi makam menundukkan kepala, jemarinya menggenggam erat di sisi tubuhnya. "Aku pernah melihatnya di masjid juga," katanya dengan suara hampir tak terdengar. "Tapi aku tak pernah benar-benar memperhatikannya. Aku kira ia hanya singgah sebentar, mencari tempat berteduh. Aku tak menyangka bahwa ia datang untuk berbicara dengan Tuhan." Wanita tua itu mengusap air matanya yang jatuh perlahan di pipinya yang telah dipenuhi keriput. Suaranya bergetar ketika ia berbicara. "Seringkali kita hanya melihat apa yang tampak di permukaan. Kita lupa bahwa setiap orang memiliki caranya sendiri untuk mencari cahaya. Siapa kita yang berhak menilai siapa yang layak mendapatkan pengampunan Tuhan?" Beberapa orang saling berpandangan, ada yang menelan ludah, ada pula yang tanpa sadar mengusap air mata yang mengalir di pipi mereka. Tiba-tiba, seorang anak kecil menarik lengan ibunya, menunjuk ke arah makam Salma dengan mata polos yang penuh keingintahuan. "Bu, apakah kakak itu sekarang sudah bahagia di surga?" Sang ibu terdiam sesaat, menatap gundukan tanah merah di depannya. Matanya memerah, suaranya bergetar ketika ia menjawab, "Mungkin, Nak, jika Tuhan melihat ketulusan hatinya, pasti ia menerimanya dengan penuh kasih." Semua mata kembali tertuju ke makam Salma. Keheningan menyelimuti suasana. Angin berembus pelan, membawa aroma melati yang semakin pekat, seakan menyampaikan sesuatu yang tak terucapkan. Orang-orang mendongak ke langit, seolah mencari jawaban di sana. Dan saat itu, mereka sadar, mungkin ini bukan keajaiban, bukan pula misteri, tetapi ketulusan seorang pendosa yang tak pernah berhenti berharap, yang kini telah menemukan jalannya pulang. Hari-hari berlalu, tetapi makam Salma tetap memancarkan aroma melati yang lembut, seakan menandakan bahwa jiwanya telah menemukan ketenangan. Warga yang dulunya menghindarinya, kini perlahan datang, bukan lagi karena rasa penasaran, tetapi untuk mendoakannya. Setiap hari, semakin banyak orang yang datang ke makam itu. Mereka tidak hanya berdoa, tetapi juga membawa bunga untuk menaburkannya di atas tanah yang kini dihiasi kelopak-kelopak melati. Wangi bunga itu selalu terasa, menguar setiap kali angin bertiup, seperti membawa pesan yang tak terucapkan. Namun, bukan hanya manusia yang datang untuk mengenang Salma.
Seekor anjing kecil yang pernah diselamatkannya selalu berada di sana. Ia tidak pernah pergi jauh. Setiap hari, ia terbaring dengan setia di samping makam, menatap batu nisan dengan mata yang penuh kesedihan. Tak ada suara gonggongan, hanya keheningan yang mengisi udara, seolah ia tahu bahwa orang yang paling peduli padanya kini telah pergi. Orang-orang yang melihat anjing itu mulai merasa iba. Mereka membawakan makanan dan air, menaruhnya di dekat makam agar anjing itu tak kelaparan. Seorang anak kecil bahkan sering datang, duduk di samping anjing itu, mengelus kepalanya dengan lembut, berbicara padanya seolah ia bisa mengerti. Wangi melati yang terus menguar dari makam Salma bukan hanya sebuah keajaiban. Itu adalah pesan bahwa setiap orang, tak peduli masa lalu mereka, berhak mendapatkan pengampunan. Hati yang tulus selalu menemukan tempat di sisi Tuhan. Terkadang, orang yang tampaknya berdosa, yang menangis dalam kesendirian, mungkin lebih dekat dengan surga daripada mereka yang merasa sempurna di hadapan dunia. Salma telah pergi, namun kenangannya tetap ada. Bukan hanya dalam udara yang dihirup oleh orang yang lewat makamnya, tetapi juga dalam ingatan dan doa-doa yang menyertainya. Begitu juga dengan kesetiaan seekor anjing kecil, yang selalu menunggu, tanpa mengenal waktu, tanpa peduli pada dunia.